Oke, baik, kita mulai untuk materi elektronika 1. Untuk hari ini kita akan mencoba membuat rangkaian penyiar arus menggunakan simulasi. Simulasi yang saya pakai adalah software multisim yang bisa Anda unduh di website multisim ya. Atau Anda cari aja di Google ya, multisim. Ya. Kemudian Anda install, setelah terinstall, ini layarnya ya, layar work space-nya atau lembar kerjanya seperti ini ya. Di sini ada apa namanya, kita bisa memilih beberapa komponen. Di sini sudah tersediakan banyak nih ya di sini. Ini banyak ya, tinggal kita pilih masing-masing komponen yang mau kita pakai atau kita simulasi ya. Bisa komponen digital, bisa komponen analog, mikro juga ada ya, mikro. Kemudian ini alat-alat ukur ya, ini alat ukur nih, ada multimeter, ada distortion analyzer, function generator, wattmeter ya untuk mengukur daya, osiloskop, frekuensi counter, terus apa nih, function generator, ini osiloskop 4 channel, terus apa lagi nih, bode plotter, terus board generator juga ada, logic converter, macam-macam, ini banyak nih. Alat monitor atau alat ukur di sini disediakan banyak. Kalau untuk komponen nih ya, komponen ya. Nah, oke, sekarang untuk membuat sebuah rangkaian penyearah arus setengah gelombang, ini kira-kira apa yang dibutuhkan? Coba saya mau tanya nih, apa saja komponen yang dibutuhkan? Mas Amar Maulana, rangkaian penyearah setengah gelombang. Ini yang dibutuhkan apa? Apa saja? Mas Amar Maulana, monitor? Halo? Mas Amar Maulana? Iya, Pak. Ya, komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian penyiaran arus setengah gelombang apa? Apa saja kemarin? Sudah dilihat belum videonya tuh? Disimak, ditonton, atau PPT-nya udah dibaca belum? Halo, Mas Amar? Apa saja komponennya? Sebentar Pak, lupa Pak. Ini belum dibaca ya Mas Amar ya? Ini dibaca dulu ya. Ini adik-adik, silakan Anda baca materi PPT-nya, kemudian videonya. Kalau memang Anda belum jelas di PPT, Anda tonton videonya, penjelasan saya itu di situ, silakan disimak, kemudian dipahami seperti itu. Kalau ada hal yang belum bisa dipahami, ya Anda tanya atau Anda cari di internet ya. Jadi Anda sekarang mahasiswa, kita mengarahkan bagaimana proses belajar yang baik seperti itu. Jadi ilmu itu Anda peroleh tidak hanya dari dosen atau dari pengajar ya, tapi Anda bisa mengeksplor seluruh pengetahuan yang ada di internet ya, asalkan nanti itu sesuai dengan arahan dari pengajarnya, dalam hal ini dosen yang memberikan arahan. Anda belajar apa? Misalnya ini belajar penyiaran arus setengah gelombang. Teori-teori atau dasar teori dari atau rangkaian dari penyiaran arus setengah gelombang itu banyak sekali, udah di internet Anda baca, kemudian Anda cari buku yang terkait dengan dioda ya, kemudian Anda pelajari teorinya. Itu kan belajar yang baik ya. Jadi tanpa harus menunggu atau hanya terpacu pada satu materi dari dosennya atau dari pengajarnya. Anda bisa mengeksplor seluruh pengetahuan yang ada. Jadi bisa jadi apa yang Anda peroleh di internet ya, atau referensi lain di internet itu sesuatu yang belum saya ketahui. Jadi Anda
malah bisa lebih tahu daripada saya seperti itu. Itu yang diharapkan ya. Jadi untuk pembelajaran sekarang ini kan seperti itu. Diharapkan mahasiswa ya lebih bagus, lebih hebat dari pengajarnya atau dosennya. Nah ini simpel loh. Penyiaran arus tengah gelombang itu kita hanya butuh dua komponen utama sebenarnya, dua komponen utama. Ya tambah satu beban. Apa Mas Amar udah ketemu belum? Dioda, Pak. Apa? Dioda. Dioda butuh berapa? 1, 2, 3, 4 buah dioda. Berapa buah dioda yang dibutuhkan untuk penyara arus tengah gelombang? Halo Mas Amar? 1, 2. Berapa buah dioda? 1, Pak. 1. Selain dioda apa? Apa lagi yang dibutuhkan? Halo Mas Amar? Ada yang bisa bantu nih? Resistor, Pak. Resistor, ya resistor beban. Ada satu lagi yang utama ya. Ground sebagai sumber listrik, Pak. Apa? Ground sebagai sumber listrik. Apa? Sumber listriknya, Pak. Sumber listriknya. Oh ya, sumber listrik jelas. Bukan sumber listrik ya. Satu lagi apa? Kapasitor, Pak. Oh, belum sampai kapasitor. Kapasitor ini nanti sebagai filter ya. Ya bisa masuk, tapi ini masih konteksnya itu belum sampai ke filter ya. Apa trafo ya, transformator itu. Trafo itu kan untuk transfer listrik secara induksi, memindahkan energi listrik secara induksi itu induksi magnetik ya. Jadi tegangan atau arus listrik yang ada di kumparan primer itu nanti akan dipindahkan atau ditransfer ke kumparan sekunder ya secara induksi magnet. Trafo, kemudian dioda. Satu lagi ya bisa beban ya, ada beban. Biar rangkaian tertutup ya. Tertutup artinya ada beban yang terhubung ke rangkaian penyara arus ya. Itu yang nanti kita pakai ya. Oke, sekarang kita lihat berarti kita butuh sumber arus bolak-balik. Oke ya. Sumber arus bolak-balik di sini ada, saya lihat nih ya sambil belajar nih. Klik saja ini simbol ground, di sini juga bisa sebenarnya ya. Ya kita milih di sini ini source ya. Source itu adalah sumber listrik sih. Ini grup source, basic, dioda, transistor, analog, TTL, CMOS dan sebagainya. Ini adalah komponen-komponen ya. Ini untuk grup komponen-komponen yang bisa kita ambil ya. Ketika Anda klik basic ya, nah ini macam-macam komponennya. Ini gambar komponen ada trafo, ada macam-macam. Ini baca ada resistor juga, kapasitor dan macam-macam. Nah, kita mau ngambil yang source-nya dulu ya, sumber tegangannya dulu. Nah, kita yang pakai apa? Sumber tegangan AC ya, AC power ini. Nah, AC power. Anggaplah ini adalah listrik PLN ya, listrik PLN. Oke, ini close aja. Diklik terus di-drag aja di sini, terus klik kiri satu kali udah menempelkan komponen. Nah, ini kita geser aja. Geser kiri supaya tidak bingung. Nah, ini sumber PLN lah ya, karena di sini nggak ada sumber PLN ya. Sumber PLN kan harus bolak-balik ya. Tegangannya kita tentukan aja nih tegangannya nanti anggaplah sebenarnya tegangannya 220, cuma di sini trafonya trafo ideal dan tidak ada pengaturan tegangan di kumparan sekunder ya. Nah, trafo mana ya? Sebentar. Ini basic. Transformator. Nah, ini transformer. Ini ya, transformator ideal. Ini audio. Ini CT saya belum nemu ya, coba-coba ya. Ini coba CT yang mana nih?
Saya belum yakin ini CT, nanti dicek aja nanti. Jadi yang nanti saya praktekkan itu yang penyara arus setengah gelombang sama penyara arus menggunakan jembatan dioda. Kita pakai trafo ideal. Trafo ideal, klik satu kali sebelah kiri, tempelin. Jadi di sini tidak ada, sebenarnya di sini ya, kalau di trafo asli ya, trafo transformator yang sesungguhnya. Sebentar ya, saya cari ya gambar trafo. Saya stop sekali dulu. Saya cari gambar trafo dulu. Trafo. Trafo. Trafo non CT. Iya, hati-hati, Mbak. Nanti kita bisa sampai sana takutnya bisa apa ya? Begitu. Nah, itu membuatnya hari waktu ya. Dari mahasiswa. Nih ya, sebentar ya. Ini wajah trafo nih. Ya, oke, kelihatan trafo ya. Ini trafo ya. Kalau Anda lihat trafo ini trafo non CT ya. Trafo non CT ini bagian kumparan sekunder ini dari 0 itu ini ya. Satu terminal di angka 0, satu terminal lagi di salah satu tegangan ini ya. Jadi mau tegangan 6 volt, 12 volt, 15 volt, 20 volt, 25 volt, 30 volt. Ini maksimal 30 volt. Ini 3 ampere ya. Trafo 3 ampere dengan sekunder trafo itu sampai 30 volt. Jadi kalau kita mau memasangkan penyara arusnya menggunakan sumber AC dari kumparan sekunder trafo, tegangannya 30 ya, berarti satu terminal masuk dihubungkan ke 0, satu lagi dihubungkan ke 30 ya. 30. Ini ya, paham ya? Yang dihubungkan yang ada diodanya yang 0 juga apa-apa, yang 0 atau yang 30 juga nggak masalah, bolak-balik nggak apa-apa. Yang jelas ini satu terhubung ke 0, satu ke 30, atau yang satu ke 0, satu ke 12, berarti ini nanti 12 volt. 12 volt. Kalau yang CT, sebentar, kalau yang CT itu CT non yang ada CT-nya ya. Nah, ini banyak nih. Ya, ini CT kan ini ya. Ini sekunder trafo ya. Ini untuk penyara arus gelombang penuh. Jadi ada dua tegangan yang sama. Jadi ada 3 terminal kan. Satu ke CT, 2 ke tegangan yang dipilih. Misalkan kita mau menghubungkan penyara arus gelombang penuh ke sekunder trafo dengan tegangan 12, maka yang terhubung ke CT kita hubungkan ke CT. 2 terminal lain itu terhubung ke salah dua dari beberapa tegangan. Yang kita pilih misalkan 12 volt, maka satu ke 12 volt ini, satunya lagi ke 12 volt. Jadi ini simetris ya, simetris. Jadi ada 2 tegangan yang sama. Misalkan kita akan menghubungkan 18 volt ya, berarti ya 2 terminal yang lain itu nanti dihubungkan ke ini titik yang 18 dan 18. 32 dengan 32, 25 dengan 25. Jadi ada 3. Yang satu tetap di CT, 2 ini di tegangan yang terpilih ya.
Tidak boleh nanti Anda satu ke 12, satunya lagi ke 18, ini nggak simetris. Jadi harus sama tegangannya simetris ya. Anda bisa lihat di ini ya, di gambar rangkaian di penyara arus gelombang penuh ya. Ini bedanya CT ya, CT. Oke, saya kembali ke ini ke apa? Software multisimnya. Oke. Nah, ini. Nah, di sini karena tidak ada pengaturan berapa tegangan balik sekunder trafo ya. Saya sudah coba tegangan sekunder trafo ini mengikuti tegangan pada primer ya. Walaupun sebenarnya di gambar trafo tadi itu enggak. Jadi trafo yang tadi saya tunjukkan itu step down atau apa? Menurunkan tegangan. Di mana pada kumparan primer trafo tadi itu adalah 0 sampai 220 ya. Tegangan PLN kan 220 volt ya. Volt ampere ya. VA ya. Nah, ini 220 ini tegangan 220, maaf 220 ya, volt ya. 220 ini nanti diturunkan ke beberapa tegangan tadi yang pilihannya banyak, itu ada 6 volt, 12 volt, 24 volt, 32 volt. Nah, ini step down ya. Karena di sini di simulasi itu tidak ada pengaturan berapa nilai tegangan di sekunder trafo, maka di sini tegangan sekunder trafo yang muncul ini adalah sama dengan tegangan yang tercatu pada kumparan primer. Misalkan di sini 120 ya kita ganti aja, misalkan kita mau berapa? 12 volt ya. 12 volt. Maka nilai 120 diganti 12 volt ampere ya. Volt AC. Nah, ini kita ganti ke sini biar nggak ribet. Nah, kita hubungkan aja ini. Nah, ini ke terminal ini satu. Anggaplah ini listrik PLN ya, tapi tegangannya sudah di setting 12 volt RMS ya, volt efektif ya, tegangan efektif. Nah, kemudian kita butuh dioda. Oh, dioda nih, gambar dioda aja langsung. Kita pilih ya salah satu dioda ya, IN ya, kita pakai IN aja. Ya kalau mau lihat sebenarnya lihat datasheet-nya jenisnya ini. IO-nya berapa di datasheet ya. Tapi kita nggak usah melihat lah. Langsung aja nih. Nah, kalau mau lihat nggak apa-apa, nanti dicari datasheet dari IN1202C. Nah, ini datasheet-nya seperti apa. Kemudian ini resistornya. Resistor untuk beban. Kita kasih resistor 100 ohm saja lah ya. 100 ohm. Oke, kita balik rotasinya ke arah ini aja. Nah, kita hubungkan ke sini. Sini hubungan ke sini. Nah, oke. Jangan lupa kalau di simulasi harus ada ground-nya ya. Di simulasi itu harus ada ground. Ya, kita beri ground ini, ground tanah. Sini. Walaupun sebenarnya ini arusnya bolak-balik ya, arus bolak-balik. Artinya harusnya dari atas ke bawah, bawah ke atas, dan seterusnya. Ini harus bolak-balik. Oke, sekarang kita pasangkan apa? Ini. Pasangkan ini dulu ya, multimeter dulu. Multimeter di bagian sekunder trafo di sini. Ini satu dipasangkan di sini ya. Ingat, ini positif terhubung ke sini ya, yang terminal yang atas, negatif dihubungkan ke yang bawah. Untuk apa? Untuk melihat nilai tegangannya. Oke, sekarang tegangan, tentunya nilai tegangannya bukan sinyalnya, ini sinyalnya menggunakan oscilloscope. Kemudian ini bagian input ya, artinya tegangan yang muncul di kumparan sekunder. Kemudian kita mau melihat tegangan yang muncul di kumparan setelah disarahkan. Oke, ini kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Nah, ini nilai ini ya. Oke, kita simulasikan. Nah, ini 12 volt kan ya? Ini 12 volt. 12 volt ini sama dengan ini, VRMS dari input ya, karena di sini tidak ada pengaturan
berapa tegangan sekunder yang akan diturunkan, maka ini tegangan sekunder ini di trafo ini di simulasi itu sama dengan tegangan pada primer yang terjadi pada primer 12 volt ampere volt RMS. Nah, ini tegangan DC-nya nih 5,17 ya kan setengahnya ya. Kemarin teorinya jika tegangan itu adalah penyiar arus tengah gelombang atau gelombang penuh dia dua dioda itu tegangan DC yang dihasilkan itu kan mendekati 50% ya. Misalkan ini 50% dari tegangan efektif ya, ini 12 ya, ini 5,17 ya. Nah, coba Anda cari nilainya ya. Nah, nilainya di sini. Sebentar. Anda sambil buka ini ya boleh, buka slide-nya boleh. Nilai ya dari tegangan puncak ya. Vout puncak sama dengan Vout puncak sama dengan puncak tegangan pada sekunder trafo. PDC itu adalah 0,318 dari Vout puncaknya ya, Vout puncak. Ya kita cari tahu Vout puncaknya dulu ini. Vout puncak itu berarti 12 volt RMS. Berapa tegangan puncaknya? Itu 12 dibagi 0,707. Ketemunya 16,8 volt ya, 16,8 volt ya. Ini V puncaknya ya, V puncaknya 16,8 volt. 97 volt. Puncak ya, VP-nya. Kemudian tegangan DC-nya berapa? Tegangan DC-nya itu dirumus adalah 0,318 kali tegangan puncak. 0, VDC sama dengan 0,318 kali VP. Berarti ini dikalikan dengan 0,318. Ketemunya 5,39 ya, mendekati ya, 5,39 volt VDC-nya. 5,39. Kenapa di sini ada perbedaan tegangan di sini? Kalau di sini adalah tegangannya 5 kalau di perhitungan 5,39, kalau di simulasi 5,17. Selisih berapa nih? 0,22 ya, 0,22. 0,22 ya. Nah, ini mungkin di sini jatuh tegangan di dioda diperhitungkan. Jatuh tegangan di dioda diperhitungkan sehingga secara teori di 5,39 volt yang terhitung, maka secara simulasi ini 5,17 karena 0,22 ini masuk tegangan jatuh pada dioda. Ya. Karena waktu perhitungan kita kan memperhitungkan diodanya ideal ya, tidak memperhitungkan tegangan jatuh ya, pada dioda. Itu ya, sebesar itu. Ini yang dipakai yang ini, yang tegangan AC ya, 5,7. Ya. Nah, sekarang kita lihat gelombangnya ya, gelombangnya. Sekarang kita lihat gelombangnya, berarti kita pakai osiloskop ya, osiloskop. Kita osiloskop. Satu, kita ada 2 channel. Channel A itu kita ngukur gelombang apa ini? Gelombang masukannya di sini. Kita masuk ke ini yang masukannya, atau gelombang sebelum diasarakan ya, sinyal yang sebelum diasarakan. Channel B kita masuk atau kita ukur di sinyal atau gelombang yang setelah disarahkan oleh dioda. Nah, oke. Kemudian kita lihat di sininya ya. Kita jalankan. Sebentar, ini gede banget ya. Oke, kita ukur nih. A itu AC, B-nya itu DC. Volt per div-nya dibesar. Nah, ini volt per div-nya itu 12 ya, 12 10. Kemudian ini juga di 10.
Oke. Ini tegangan ya, tegangan. Oke, ini campur nih ya Mas ya. Ini dua sinyal. Saya ini ubah posisinya diubah ya sebentar. Saya cari cara ubah posisi gimana nih. Channel channel B-nya yang diubah deh. Nah, ini dia. Ya, channel ini diturunin. Oke. Ini terlalu besar. Nah, ini, Mas. Anda bisa lihat di sini ya. Ini tengah-tengah ya. Ini di tengah-tengah ini. Nah, ini tengah-tengahnya ini ya. Tengah-tengah nih. Ini tengah-tengah. Jadi ini adalah sinyal keluaran dari sekunder trafo ya. Yang di bawah ini adalah sinyal keluaran dari sekunder trafo. Sedangkan di atas ini sinyal keluaran dari output yang jatuh di beban setelah disearahkan. Anda bisa lihat bahwa ketika siklus negatif, nilai output ini 0 ya Mas. Ini kan siklus negatif nih ya. Ini negatif 0, ini negatif 0, ini negatif 0. Yang muncul inilah yang positif. Dan besarnya nilai puncak tegangan yang disearahkan atau tegangan yang disearahkan oleh dioda itu untuk penyarah arus setengah gelombang itu tegangan puncaknya sama dengan tegangan puncak pada kumparan sekunder trafo ini. Ini tegangan puncak sama besarnya. 12 volt ya, sekitar 12 volt. Bukan 12 volt, tadi berapa ya? 16,97 ya. Ini 12 volt kan VRMS atau tegangan efektif. Nah, ini ya. Jadi ini tegangan bebannya ini seperti ini ya. Terpotong-potong nih. Jadi satu saja yang ada. Ya. Nah, untuk tegangan DC-nya itu adalah 0,318 kali apa? Tegangan puncak yang disearahkan. Tegangan puncaknya berapa? Nah, tadi ini ketemunya tegangan puncak di sini adalah 16,97. Sedangkan VDC-nya adalah 5,17 ya, 17. 5,17. Tegangan DC-nya ya, seperti itu. Ini ya, ini apa namanya? Rangkaiannya. Ini sebelum ada filter ya, belum ada filter. Oke, sekarang saya ada pertanyaan ini sebelum saya masuk atau ubah ke penyarah arus dengan ini ya, jembatan dulu ya. Ini saya yang pakai CT ini belum nemu, coba nanti saya kutik-kutik ini benar nggak pakai CT itu tadi. Saya hapus dulu. Ini butuh berapa? 4 dioda ya. 4 dioda. Sebenarnya ada yang jembatan bridge ya. Ya, sebentar saya cari ya. Wah, ini sudah ada nih. Sudah ada yang gerangkai. Enak nih. Jadi kita nggak perlu merangkai. Ini sudah ada. Wah, ini. Ini sudah ada jembatan dioda. Jadi kalau dibuat dari satu dioda dihubung-hubungkan ya bisa sebenarnya, cuma ribet. Ini udah aja lah. Ini rangkaiannya, kita lihat ya. Yang terhubung kumparan sekunder adalah yang pertama pertemuan antara katoda dan anoda di sini, ya. Nomor 2 port nomor apa namanya? Terminal nomor 2 ini terhubungan ke sekunder trafo yang bagian atas. Kemudian ini juga ada terminal nomor 3, ini kan mempertemukan antara katoda dan anoda. Ini terhubung ke kumparan sekunder bawah. Pertemuan katoda dengan katoda ini sebagai kutub positif ya, kutub positif. Ini kutub positif, ini sebentar, dihubungkan ke beban nih. Nah, ini beban. Kemudian ini kutub ke kutub negatif dihubungkan ke beban ini. Di mana di sini yang kutub negatif kita kasih grounding, harus ada grounding. Nah, sekarang kita lihat ya, tegangan yang muncul kita ukur ya, tegangan yang muncul di sini, tegangan AC-nya, AC efektif,
Kemudian tegangan yang muncul di output nih. Ini kita absolute tanpa osilator. Tegangan yang muncul di output kita pakai multimeter. Kalau penyarah jembatan dioda, tegangan DC yang dihasilkan itu mendekati tegangan VRMS ya. 90% ya. Misalkan ini 12 volt VRMS, maka tegangan DC yang dihasilkan itu yang mendekati 12, ya mungkin 11, lah. Nah, kita buktikan ya. Kita buktikan. Oke, sekarang kita jalankan dulu. Ya, 9 ya. Ini secara teori 11, ya. Karena apa tadi? Ini kalau saya yakin ini adalah memperhitungkan tegangan jatuh pada dioda karena di sini menggunakan 4 dioda. 4 dioda. Kalau Anda menghitung secara teori ya, 12 volt, maka hasilnya tidak 9,2, 11 di angka 11. Nah, kita bisa lihat di sini secara teori, sebentar saya cek di tabelnya ya. Gelombang penuh ya. Gelombang penuh tegangan DC itu kan ada tabel ya. Kalau di slide itu Anda bisa lihat tabelnya. Ini Anda tinggal lihat ini aja tabelnya. Tegangan keluaran DC itu sebesar 0,9 tegangan puncak V2 RMS ya. 0,9 V2 RMS-nya. 0,9 ya, 0,9. Nah, 0,9 VRMS berarti 12. 0,9 dari 12 berapa? 0,9 dari 12. 10,8 ya, 10,8. Ya ada penurunan ya, penurunan tegangan ya, yang disimulasi 9,2. Secara perhitungan sebenarnya 10,8 secara perhitungan. 10,8 karena di sini ya itu perhitungan itu menggunakan asumsi dioda ideal. Nah ini coba saya cek di sini ada pengaturan ininya enggak ya, supaya biar ideal itu. Enggak bisa diatur mas. LU-nya juga ini ya PV itu ini breakdown voltage ya, bisa ini PV ya, ini mungkin PV-nya nih 150 volt. Nah, ini nggak ada ya. Keni point, titik keni ya, apa ini ya? Coba ya, ini ganti, tadinya 50 ya, ganti 0 aja deh. Ini 50 ya. Oh, nggak bisa dong ya. Coba. Masih tetap ya. Oh, berarti bukan itu tadi. Ya, intinya ini ya. Tadi teori sekitar 10,8 ya. 10,8 ya. Ini saya nggak tahu ini untuk mengubah di ideal ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke, sekarang kita lihat secara ini ya, secara ininya menggunakan osiloskop.
Untuk channel yang pertama sama, kita pasang ke bagian input. Channel yang kedua, itu kita pasang bagian output. Bagian output itu yang tegangan jatuh pada beban ini. Pasang paralel ya. Oke, ini di sini kita lihat. Nah, ini kita sesuaikan apanya, volt per diff-nya. Di sini volt per diff-nya diubah ke 10 saja. Ini juga 10. Terus ini Y-nya dinaikkan. Nah, seperti itu. Ya, ini bedakan dengan tadi. Artinya di sini untuk siklus negatif dari kumparan sumber daya trafo ini nanti akan disearahkan, ya, tidak nol lagi ya, disearahkan seperti ini. Ya. Dia akan muncul nilai positif ya untuk setiap setengah periode. Ini setengah periode. Ya. Ini kan satu gelombang ini, satu gelombang muncul lah ini. Jadi mau baik siklus positif maupun negatif pada kumparan sumber daya trafo yang muncul, yang masuk ke dioda, rangkaian penyara arus jembatan dioda, maka ini akan tegangan outputnya akan selalu muncul ya. Siklus positifnya akan tegangan sinyal outputnya akan muncul terus ya. Dan nilainya positif semua ya, makanya ini namanya disearahkan. Yang negatif jadi positif, disearahkan. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Oke. Kalau begitu saya coba masuk ke ini filter ya, maaf. Filter menggunakan apa kemarin? Menggunakan kapasitor ya. Kapasitor ini di basic kapasitor ya, kapasitor. Semakin besar kapasitornya, itu semakin lama waktu pembuangannya. Kemarin ada pelajari di slide-nya. Semakin besar kapasitornya, itu maka akan semakin memperlama waktu pembuangan ya. Tetapan waktu pembuangan ya, RL kali C ya. Nah, jadi ini antara RL kali C. RL-nya apa? Beban ya, resistansi beban. Kali C-nya, kapasitansinya berapa? Nilai kapasitansinya. Itu ya. Semakin besar C-nya, semakin kecil ya, mikro kan kecil ya, ukuran 10⁻⁶, maka itu waktu pembuangannya akan semakin banyak atau semakin lama ya. Sebentar. Kita pakai yang 10 mikro aja dulu. 10 mikro. 10 mikro dulu ya coba. Kita pakai 10 mikro, kita balik klik kanan, load rate. Kita letakkan di sini. Ini geser aja. Ini geser. Ini dipasang di setelah ini ya, setelah dioda ya, sebelum ke beban. Kita pasang. Klik ya. 10 mikrofarad. Ya, kita lihat tegangannya nanti di sini akan berubah di sini. Ini bukan 9,2 lagi tapi mendekati 11 nanti. Kita lihat osiloskopnya. Tegangan input, tegangan output pada resistor. Ya, kita lihat. Maaf Pak, itu belum presentasi kayaknya Pak. Belum apa? Share screen. Oh alah, kenapa diam aja Mas? Oh, dari tadi. Kalau ini ya, konfirmasi ya, saya kadang lupa share screen atau belum itu. Tadi berarti belum lihat ini ya? Yang tadi sudah, yang ini belum. Yang filter belum. Tadi yang
pakai jembatan dioda udah lihat simulasinya? Sudah Pak, yang pakai transfer segala macam sudah. Yang pakai 4 dioda udah ya? Sudah Pak. Yang ini Udah, belum. Pak. Ini bisa kamu. Ya, jadi ini pakai filter ya, filter kapasitor ya. Kita pakai 10 mikrofarad dulu ya. Semakin kecil ya. Saya katakan kecil ya. Kan dari farad, farad, kemudian milifarad ya M. Mikrofarad itu 10 pangkat min 6, nanofarad, pikofarad. Nanofarad berarti 10 pangkat min 9, pikofarad itu 10 pangkat min 12, 10 pangkat min 12 ya. Semakin kecil itu. Nah, semakin kecil nilai ini kapasitor itu tetapan waktu pembuangannya makin lama ya. Jadi ketika kapasitor diisi muatan, kemudian kemuatannya dibuang ke beban, itu tetapan waktu pembuangan makin lama berarti makin ini ya, lama ini. Buang muatannya lama. Kalau buang muatan cepat kan grafiknya langsung turun gitu kan. Karena muatannya cepat hilang. Tapi kalau ini kan muatannya nggak cepat hilang, nggak habis-habis gitu, lama sekali. Nah itu yang bagus ya. Coba kita lihat 10 mikrofarad dulu. Dan dirangkai setelah ini ya, setelah jembatan dioda sebelum beban. Oke, kita lihat. Nah, ini nanti akan lebih tinggi dibandingkan 9,2 ya. Jadi 9,4. Sebentar, ini ada yang salah apa ya? Oh, ada yang salah juga. Sebentar ya. Diubah ke 100 mikrofarad coba ya. Nah, ini. Itu terlalu kecil tadi ya, tetapan pembuangannya. Itu kan 10 mikrofarad. Itu tetapan pembuangannya supaya terlalu kecil ya. Coba ya, saya stop dulu. Saya ubah nilainya tadi yang 10 mikrofarad. 10 mikrofarad itu nggak kelihatan. Pembuangannya di sini. Nah, seperti ini ya, seperti biasa ya. Sebenarnya sudah ada waktu pembuangan ini cuma sedikit nih kan, sudah nggak simetris ini. Ini sudah bergeser seperti ini. Nah, lama-lama nanti geser ke sini, geser ke sana, lah itu. Coba kita lihat. Tadi 100 ya. Jadi 100 mikrofarad. Kita perkecil nilainya, 100 mikrofarad. Ya, ini sudah dibuang pembuangannya. Ini cuma pembuangannya masih cepat ini, Mas, ya. Tetapan ininya kan cepat turunnya cepat. Yang bagus ini turunnya lambat seperti ini. Masuk sampai sini. Ini kan aslinya Mas sebelum ada ini, aslinya sebelum ada apa namanya, sebelum ada ini kapasitor ya. Saya ubah dulu ini ya. Saya tunjukkan yang sebelum ada kapasitor ya. Itu kan siklus negatif maupun siklus positif itu menghasilkan sinyal yang sama ya, positif semua ya, seperti ini. Ya. Waduh, ini harus dibuang. Ini masih terpengaruh dengan ini, sorry. Terpengaruh dengan kapasitor nih. Nah, ini aja. Ya, ini kan ya. Nah, ini kan dia siklus negatif maupun siklus positif, dia akan menghasilkan sinyal seperti ini. Nah, ini nanti kalau kita pasang filter ini akan waktu pembuangannya akan melandai seperti ini ya. Bukan curam lagi, tapi ya sedikit melandai sampai ini lurus mendekati garis lurus ini, Mas. Mendekati garis lurus ya. Kita lihat ya. Oke, kita tambahkan tadi ya kapasitor 100 dulu ya, pakai 100 dulu. Kita ganti. 100 kita pasang di sini. Oke.
Ini terpasang di sini aja lah. Ya. 100 mikrofarad. Ya, ini sudah melandai, Mas. Ya, yang sebagian ini dia puncak, kemudian dia melandai, dibuang. Ini muatan dari kapasitor dibuang, muatan di itu dibuang. Ini kan sebenarnya ini di sini ada puncak, nilai puncaknya lagi. Oke. Nah, semakin besar nilai kapasitornya atau semakin kecil maaf, nilai kapasitornya itu makin lurus ya. Kita buat 1000 ya, 1000 mikrofarad. Oh, semakin besar ya, maaf. Ini semakin besar, maaf, semakin besar. Kita buat 1000. Nah, semakin mendekati ini. Dia makin lurus ya. 1000. Berarti kalau kita jadikan milifarad ya. Kita jadikan 1 milifarad ini udah 10 apa 100 milifarad aja. Berarti nilainya makin besar ya. Oh, ini kebesaran. Oh, ini kebesaran. Nah, ini ada apa? Saturasi terus kemudian ini udah lurus nih, Mas. Berapa? 12 kan nih. Tegangannya sama dengan yang tegangan efektif dia. Karena seakan-akan menghubungkan antara apa ya istilahnya? Di sini ada tegangan efektif di sini ya, di sini. Nah, ini dia lurus. Ini 12 volt, ini 12 volt di sini sekitar 12 volt di sini. Set lurus ya. Bukan kalau puncak kan 16 sekitar 15 atau 16,9. Nah, ini kebesaran nih nilainya. Coba kita turunkan ya 10 lah. Tadi kan ya 1. Terlalu besar juga ya. Ya 1 lah. Nah, ini masih kelihatan nih berdenyut-denyutnya ini. Kurang rata ya, kurang rata. Kalau ini coba kecil sekali, nanofarad ya, nanofarad, 1 nanofarad, lebih kecil nilainya berarti. Ini nggak kelihatan ya sama. Jadi harus besar kapasitansinya harus besar. Ya tadi di angka 1 milifarad ya, atau berapa ya? 1/10 nggak bisa, atau kebesaran 5 milifarad coba. Nah ini sudah lurus ini. Kalau kita kembalikan ke posisi Y-nya itu ke 0, sama ya, ini 12 kan nih, puncaknya kan 16,9, 16,97. Nah ini sekitar angka 12, ya mendekati ini 12 ya, ini 14 ya, 12 di sini 12, malah lebih besar daripada tegangan efektifnya. Tegangan efektifnya 12, tegangan DC-nya 14. Ya sebaiknya memang 12. Ini yang cari yang pas ini. 1 milifarad. Ini berapa? 14 masih 14 ya. Oke, kalau itu kita cari kapasitor yang elektrolit ya, pakai elektrolit ya, maaf, pakai kapasitor elektrolit aja 1 mili. Biasanya pakai kapasitor elektrolit, ini kapasitor yang umum ya. Ada keramik, ada mika, ini ada yang elektrolit yang dipakai. Ini positifnya jangan kebalik ya. Nah, balik. Nah, positif di atas.
posnya di atas. Nah, ini positif 1 mikro ya, milifarad. Nah, coba. Nah, seperti ini sama juga ya. Tapi biasanya yang dipakai adalah elektrolit. Tambahkan aja nih. Ini 5 milifarad. Nah, ini udah mendingan rata ya. Ini 12 volt, ini sekitar 14 volt nih, tegangan DC yang dihasilkan. Nah ini ya, kira-kira kalau menggunakan filter ini seperti ini. Coba kalau ini berapa tadi ya? Berapa milifarad ya? 5 milifarad ya. Coba kalau kita menggunakan tadi bukan jembatan ya. Kita buang dulu misalnya. Tapi menggunakan ini setengah dioda, setengah gelombang. Dioda tapi pakai filter ya. IN. Ini masuk sini, ini masuk sini. Rangkaiannya jadi kacau. Ntar dulu, bingung ya. Sebentar. Ini kayak gini aja deh. Kemudian ini tetap pakai grounding. Ini kita lihat di sinyal masuk, di sinyal yang keluar dari sekunder trafo. B-nya ini kita lihat di sinyal input. Ya, oke. Ini belum terpasang, sorry. Ke ground. Ke sini. Ini ke ground. Oke. Ya, 12 volt. Ini 15. Nah, 15. Coba kita lihat ini filternya. Jadi filter itu karena dia 100 mikro ya, mikro dulu. Karena dia membuang muatan, jadi intinya membuang muatan, dan ini sangat berguna sekali pada setengah gelombang. Yang membuang muatan, kalau ini dibuang muatannya, kelihatannya. Jadi kalau posisi saya ubah ke atas sedikit, bisa. Nah, gini ya. Atau digabungkan aja biar tahu ya. Nah, ini. Dia membuang muatan di sini. Nah, dia buang muatan, terus dia naik lagi, buang muatan, ngisi lagi, buang muatan, ngisi lagi. Jadi kalau kita membuat tetapan waktu pembuangan yang lama, ya ini kan cepat nih. Yang lama, maka dia akan lebih datar ya, lebih landai ya. Ini kan masih curam. Lebih landai di sini. Landai. Semakin landai itu semakin mendekati garis lurus nih. Seperti itu ya. Misalkan tadi kita menggunakan 100, kita 1000 mikro sama dengan 1 milifarad. Coba. Nah, ini kan lebih landai kan? Nah, lebih landai, ini udah mendekati lurus nih. Landai. Nah, kalau kita perbesar lagi nilai apa? Kapasitansinya.
Jadi 5 ya, atau 3 lah. Nah, ini. Ya, udah mendekati lurus nih, garis lurus ini kayak DC ini. Berapa tegangannya 15 DC-nya. Tegangannya 15 ya. Makanya itu gunanya filter itu bagus untuk meratakan gelombang ya, meratakan gelombang. Kalau tadi kan masih berdenyut ya, berdenyut gelombangnya masih bergelombang, ini berdenyut namanya. Kalau ini udah ya, mendekati rata ya, mendekati rata. Ya. Itu kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau yang CT ya ini saya cari trafonya dulu ya. Ini saya belum yakin ini trafo CT nih. Nah ini saya belum yakin, harus dicoba dulu nih. Sebentar ya. Ini saya coba dulu ya. Ini buang semua dulu nih. Buang semua dulu nih. Ini trafo CT bukan, karena di sini nggak ada keterangan, makanya saya agak bingung. Perlu diuji coba. Yang di tengah CT atau bukan gitu. Ini udah pas banget. Caranya gimana? Ya, caranya dilihat di multimeter tadi. Tapi menggunakan 2 multimeter ya. Satu mengukur apa? Satu mengukur antara terminal atas dengan terminal tengah. Nah, ya, ini CT lah, anggaplah ini CT ya. Satu mengukur terminal tengah, ya. Berarti polaritasnya sebentar. Ya, dengan ini. Ini yang coba ya. Oh, ground. Groundingnya harus pakai groundingnya itu di tengah CT. Nah ini, oh. 1,2. Oh ini agak salah nih. Bukan ini ya, bukan CT nih. Ini harusnya 12 volt. 12 volt ini 1,2. Berarti dibagi 10 ya. 10 tuh 1 ya. Oh, dibagi 10 ya. Power 10, 10 to 1. Kayak gini. Bentar. 10 to 1. Ini bukan CT nih. Saya belum menemukan ini ya CT ya. Non-linear ya. Kan power virtual.
Nah, ini untuk ini nanti ini aja dulu ya PR ya. Ini saya belum menemukan library dari Trafo Center Tab di sini. Ini bukan Center Tab ini ternyata. Kira-kira itu ada pertanyaan? Ini ya pengaruh dari kapasitor itu sebagai penapis atau filter pada rangkaian penyara arus itu tujuannya untuk ini juga untuk meratakan tegangan DC yang dihasilkan. Kalau sebelumnya dia berdenyut, baik itu yang setengah gelombang atau gelombang penuh atau jembatan itu kan dia bergelombang atau berdenyut ya. Kalau setengah gelombang dia bahkan ada satu nilai yang setelah siklus periode yang nilainya 0 ya. Tapi kalau di filter artinya pada saat siklus negatif muncul tegangan yang muncul di beban itu adalah tegangan pembuangan dari kapasitor. Kapasitor ini memiliki muatan yang nanti dibuang, kemudian diisi lagi pada saat siklus positif muncul, ya. Muncul diisi, kemudian siklus negatif muncul dibuang seperti itu. Ada pertanyaan untuk ini? Halo, masih monitor? Mungkin belum, Pak. Belum, oke. Masih, Pak. Ya, kalau belum, saya rasa cukup ya. Untuk video rekaman nanti ada di YouTube, silakan lihat, disimak, dikomentari. Kemudian juga nanti yang clamper ya, yang clamper juga nanti rekaman sama simulasi nanti saya share juga videonya ya. Sini simulasi nanti saya buat simulasi, saya rekam simulasinya supaya Anda tahu ya kira-kira ada simulasi kan gampang ya. Oh ternyata seperti itu penyara arus ya. Yang namanya penyara arus kan dia mengarahkan arus listrik bolak-balik ya atau sinyal atau tegangan bolak-balik. Bolak-balik ya sinusoida supaya apa siklus positif siklus negatif itu menjadi nilai positif, kemudian di filter menjadi nilai tegangan yang atau arus yang searah ya. Bukan arus bolak-balik lagi. Arus bolak-balik berarti tadi sinusoida ya. Ya nilainya berubah-ubah dari selama satu periode gelombang ya, berubah-ubah dari 0 positif, kemudian negatif, kemudian 0 lagi seperti itu. Tapi kalau arus DC, arus konstan ya, arus DC nilainya nilainya konstan 1. Dan nilainya itu tadi positif ya, untuk yang ini sebenarnya bisa negatif juga. Kalau kita menggunakan atau membuat satu daya bipolar ya, bipolar itu ada dua nilai, nilai positif dan nilai negatif. Intinya ini nilainya tuh ini ya konstan nilainya. Kalau kita lihat grafiknya tuh grafik lurus seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini ya. Untuk minggu depan, insya Allah kuis pilihan ganda ya. Silakan tetap walaupun pilihan ganda Anda belajar. Minggu depan, terus minggu depannya lagi berarti sudah UTS ya, sudah UTS sampai clipper clamper ya, sampai clipper dan clamper. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, ya sama-sama. Terima kasih.